Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita, saya Arif Mazia Dan saya Ayu Matlutillah dari mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah, Pondok Modern Paciran, Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang karya ilmiah. Biasanya di beberapa sekolah ada ekstrakurikuler KIR. Di dalam ekstrakurikuler ini biasanya membahas mengenai pembuatan karya ilmiah. Selain itu, karya ilmiah juga sering sekali dilombakan loh. Jadi, kalau misalkan kita bisa membuat karya ilmiah dengan baik, hal ini sangat mendukung dan bermanfaat bagi kita. Lalu, apa sih pengertian karya ilmiah itu? Karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan data dan fakta yang ditulis menurut metodologi penelitian yang baik dan benar, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Tujuan dari karya ilmiah adalah untuk mempublikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Jadi, banyak sekali penelitian-penelitian yang nantinya dirangkum ke dalam karya ilmiah. Kemudian, apa saja ciri-ciri karya ilmiah? Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama adalah penjelasannya disajikan secara masuk akal atau logis, jujur, apa adanya, sesuai dengan data dan fakta atau objektif. Ciri yang kedua adalah disusun dengan kerangka yang urut dan berkesinambungan. Jadi, di dalam karya ilmiah, strukturnya itu sudah baku dan harus disusun secara terstruktur ataupun urut. Ciri yang ketiga adalah masalahnya dikupas secara terperinci dan lengkap. Jadi, di dalam sebuah permasalahan itu, kita mengupas permasalahan itu dengan secara detail dan juga lengkap. Tujuannya apa? Ya, karena di dalam karya ilmiah itu ada permasalahan yang harus kita temukan solusinya. Ciri yang keempat adalah kebenarannya dapat diuji. Jadi, di dalam karya ilmiah itu yang dituliskan merupakan beberapa kebenaran-kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Ciri yang kelima adalah berlaku secara umum. Artinya, simpulan itu cocok untuk segala populasi. Dan ciri yang terakhir atau ciri yang keenam adalah bahasa yang digunakan tentu saja merupakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Tadi pengertian sudah, tujuan sudah, ciri-ciri juga sudah. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam atau jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah bentuk populer. Karya ilmiah bentuk populer, kenapa sih disebut dengan karya ilmiah bentuk populer? Yang pertama adalah temanya. Temanya itu merupakan tema yang dekat dengan masyarakat secara umum. Jadi, kalau misalnya masyarakat secara umum mereka akan agak paham gitu dengan karya ilmiah ini karena memang temanya itu masih seputar masyarakat. Kemudian yang kedua adalah diterbitkan dalam surat kabar atau koran. Bentuknya merupakan artikel ilmiah. Kemudian karya ilmiah bentuk populer ini bentuknya juga manasuka. Artinya manasuka itu maksudnya kalau karya ilmiah pada umumnya kan ada bab 1, bab 2, bab 3, pendahuluan, latar belakang, dan lain-lain. Kalau karya ilmiah populer ini biasanya dituliskan dalam paragraf, dalam paragraf saja. Jadi tidak ada subjudul-subjudulnya. Kemudian bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang santai, tetapi tetap ya pakai bahasa yang baku sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Kemudian karya ilmiah dalam bentuk populer itu bahasanya juga sederhana. Selanjutnya, jenis karya ilmiah yang kedua adalah bentuk semi formal. Jadi di sini agak formal begitu ya. Maksudnya bagaimana? Jadi di dalam karya ilmiah semi formal ini sudah menggunakan penulisan yang agak terstruktur atau yang terstruktur lah. Jadi ada pendahuluan, latar belakang, dan lain-lain. Contohnya yang sering kita buat ya seperti makalah. Dan selanjutnya jenis karya ilmiah yang ketiga. Jenis karya ilmiah yang ketiga adalah bentuk karya ilmiah formal. Nah ini nih, kalau membicarakan tentang formal, kita harus lebih hati-hati dan tidak boleh salah.
Jadi, karya ilmiah yang bentuknya formal itu merupakan karya ilmiah yang bagian-bagiannya atau strukturnya itu lebih padat dan lebih banyak. Di dalam karya ilmiah yang berbentuk formal ini, contohnya adalah skripsi, tesis, dan juga disertasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur-struktur karya ilmiah itu. Apa saja sih struktur-struktur karya ilmiah itu? Yang pertama yaitu judul. Judul harus jelas, padat, tapi juga mencerminkan tentang karya ilmiah yang kita akan bahas. Jadi, kalau judul dalam karya ilmiah itu seperti sawah, apa boleh dalam karya ilmiah itu judul hanya dalam satu kata? Tidak boleh. Karena apa? Karena tidak jelas. Apa sawah itu apa? Apa tentang irigasi atau tanaman-tanaman di sawah? Kan tidak jelas. Nah, contoh yang benar dalam judul karya ilmiah itu seperti perkembangan teknologi masa kini. Dalam judul karya ilmiah tentang perkembangan teknologi terdapat keterangan atau subjudul sebuah studi deskriptif tentang pemikiran atau perkembangan teknologi tersebut. Nah, adapun cara-cara tentang penulisan judul tersebut. Cara menulis judul bisa kita kerjakan dengan huruf kapital, tetapi ada beberapa kata yang tidak boleh menggunakan huruf kapital, contohnya yang, dan, atau kata-kata konjungsi yang lainnya. Yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Apa sih latar belakang itu? Latar belakang menjelaskan secara umum permasalahan yang ditemukan serta mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti. Kemudian dianalisa dalam sebuah makalah. Latar belakang ditulis sejelas-jelasnya dengan penjelasan yang umum dan mudah dimengerti. Dapat pula dijelaskan dari awal hal yang ingin diteliti menjadi masalah yang perlu untuk dianalisis. Selanjutnya yaitu rumusan masalah berisi pokok masalah yang ditemukan. Biasanya, rumusan masalah sangat singkat dan padat, tidak lebih dari satu paragraf, atau biasanya berisi tentang poin-poin pertanyaan atau masalah yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan berisi manfaat dari penelitian yang dilakukan. Pada dasarnya, manfaat ini ditunjukkan untuk pembaca. Tujuan pembahasan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan fungsional dan tujuan individual. Tujuan fungsional lebih ditunjukkan kepada instansi yang terkena imbas dari hasil penelitian makalah yang kita buat. Sedangkan tujuan individual, manfaatnya lebih kepada individu, yaitu membahas ilmu pengetahuan, pengenalan, serta pengamalan baru terhadap kajian yang belum diteliti sebelumnya. Selanjutnya ada manfaat penelitian, dan biasanya ada yang ditambahi dengan sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu adalah rangkaian sedikit tentang pembahasan yang kita bahas di makalah tersebut. Yang ketiga yaitu kerangka teoritis. Kerangka teoritis berisi tentang materi-materi yang kalian dapatkan dari sumber-sumber terpercaya seperti buku ataupun laman internet. Jadi, di kerangka teoritis ini berisi tentang pengertian, misalnya seperti tadi, pengertian teknologi ataupun sejarah-sejarahnya. Yang keempat yaitu metode penelitian. Metode penelitian berisi tentang bagaimana cara kalian melakukan penelitian ini. Bagaimana prosedur-prosedur penelitian, tahap-tahapannya bagaimana, subjeknya siapa, bagaimana proses penelitiannya, serta apa alat dan bahan yang dipakai dalam penelitian itu, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pembahasan. Pembahasan merupakan intisari dari sebuah karya ilmiah. Karena karya ilmiah itu kan dibuat dari sebuah permasalahan yang ingin kita cari solusinya. Di pembahasan ini, kita mulai mencari solusi atau penelitian ini menghasilkan apa saja. Yang keenam yaitu kesimpulan dan saran. Jika sudah ditulis semuanya tentang bagian-bagian makalah, kita dapat menyimpulkan dari bab awal sampai akhir kesimpulan dari materi yang kita kaji tersebut seperti apa. Selanjutnya saran. Saran lebih ditunjukkan penulis kepada pembaca. Saran diperoleh dari kesimpulan penelitian untuk lebih dikembangkan kembali. Saran berisi manfaat penelitian kepada pembaca berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian diharapkan agar dilaksanakan atau diterapkan oleh pembaca. Yang ketujuh yaitu daftar pustaka. Biasanya daftar pustaka akan ditulis secara alfabetis.
Setelah daftar pustaka, biasanya terdapat lampiran-lampiran. Nah, lampiran-lampiran itu berisi tentang foto-foto saat kita penelitian karya ilmiah. Sekian pembahasan dari kami tentang karya ilmiah. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Arif Mazia Dan saya Ayu Martutillah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.